semuanya. Di sini ada aku Rere dan ada Isan. Nah, di sini kita akan bincang-bincang santai. Namun tentunya kita tidak akan berdua nih di sini. Kita akan mengundang beberapa orang yang kece habis. Namun sebelum itu kita akan mempersilahkan para narasumber kita untuk hadir bersama kita di sini. Nah, di sini udah ada para narasumber kita. Pada kakaknya boleh memperkenalkan diri dulu. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Syifa Nadiro, biasa dipanggil Syifa, dari Prodi S1 Teknik Biomedis angkatan 2022. Halo semuanya, aku Nurul Vita Divaraya, biasa dipanggil Vita, aku dari S1 Teknik Biomedis angkatan 2022. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nur Alif Emetango, biasa dipanggil Alif. Aku dari S1 Teknik Biomedis juga, angkatan 2022. Mungkin kita nih bakal bahas yang sedikit viral nih. Mungkin minggu-minggu ini kalian bisa lihat di platform TikTok ataupun Instagram, itu mungkin kalian bakal tahu setelah kita bakal nanya-nanya ke narasumber kita. Nah, jadi kan tadi ngomongin viral nih, berarti itu artinya kita kan hidup di zaman teknologi digital ya, yang dimana semua itu pasti orang udah banyak juga udah nggak asing lah dengan AI gitu, atau yang bisa dikenal dengan artificial intelligence seperti itu. Nah, menurut kakak-kakaknya tuh, bener nggak sih kalau kita itu karena hidup di zaman digital itu kan kita jadi lebih demokratis gitu? Mungkin dari aku ya kak, kita ini hidup di zaman digital di mana semua orang siapapun itu pasti bisa bersuara atau berhak bersuara gitu. Nah, misal contohnya dalam konteks kekerasan seksual, di mana banyak sekali korban yang baru bisa bersuara atau speak up tentang permasalahan mereka kayak gitu. Di mana mereka berani berspeak up itu karena sebelumnya melihat di platform Instagram, TikTok atau yang lain-lain itu sesuai sama kasus yang sama, mereka baru berani speak up gitu. Dan biasanya korban-korban itu kan nggak berani speak up tuh karena ya justru malah mereka yang menjadi bahan omongan di sosial masyarakat. Berarti dampak teknologi digital ini memang benar-benar membuat masyarakat kita Indonesia ini menjadi lebih demokratis ya, bukan menjadi kacau. Oke. Mungkin terkait dengan teknologi digital ya, kita juga tahu nih ada beberapa institusi yang besar yang bisa membungkam beberapa warga-warga biasa. Nah, misalnya kalau kita ketahui juga apa sih yang sebenarnya berubah dalam pola kekuasaan antara warga biasa, status biasa terhadap dengan teknologi digital terkait dengan institusi yang besar yang dapat membungkam warga-warga biasa untuk tidak dapat menyuarakan hal-hal tersebut. Menurut aku ya, dulu itu emang institusi besar kayak pemerintah, terus media arus utama, korporasi itu yang memegang kekuasaan informasi. Nah, seiring berkembangnya zaman, sekarang itu warga biasa itu udah bisa mengakses dan menyebarkan informasi secara mandiri. Nah, ini menurut aku adalah sebuah kekuatan baru ya bagi individu untuk mengatur narasi dan melawan arus ini institusi gitu. Aku melihat sendiri bahwa bagaimana gerakan mahasiswa dan media sosial itu menjadi kunci mengungkapkan kasus yang banyak. Namun apa sih sebenarnya relasi antara teknologi digital dan juga kekuasaan itu? Oke, menurut aku relasi di era digital ini unik ya. Dulu tuh rumah sakit, negara, kampus, pemerintah gitu tuh punya kuasa besar untuk mengungkapkan narasi. Sekarang itu dengan satu akun anonim saja sudah bisa menggemparkan dunia gitu. Nah, tapi itu juga bukan hal yang baik. Bisa jadi itu tuh manipulatif. Jadi kita tuh harus bisa mengolah informasi yang kita dapatkan. Jadi kita nggak langsung makan mentah-mentah gitu. Ngomongin tentang digital dan juga ngomongin tentang kekuasaan, bahkan tadi tentang institusi besar nih ya kakak-kakak. Nah, tadi kan sempet tuh ya kak dibahas tentang kayak ada rumah sakit. Kok jadi keinget sesuatu? Aduh kak, mungkin ada yang beberapa kasus viral belakang ini apa ya? Bawahnya itu kesehatan, kasus PPDS. Nah, jadi melihat kasus yang baru-baru ini viral ya teman-teman, yaitu tentang kasus PPDS yang berada di salah satu universitas negeri di Indonesia yang kita tidak perlu sebutkan secara detail ya teman-teman untuk lokasi kampusnya itu kan
bisa sampai ke publik itu gimana? Kira-kira siapa sih yang mendorong isu ini tuh muncul? Kayak dari jadi awal muncul permasalahan ini di di media sosial itu dari unggahan akun Instagram PPDS Gram kalau nggak salah, itu di tanggal 8 April 2025. Nah, dari unggahan tersebut itu memicu perhatian yang sangat luas dari masyarakat dan media. Kemudian digali lagi informasinya sehingga ya lebih viral lagi gitu. Nah, setelah viral itu pihak dari kepolisian khususnya Polda Jawa Barat itu langsung bertindak. Nah, untungnya dari kampus ini langsung bertindak cepat. Nah, memberikan sanksi akademik kepada pelaku gitu. Nah, menurut aku ya, dari peran media sosial ini dapat menunjukkan bahwa akun-akun, khususnya akun-akun komunitas profesi itu sangat signifikan untuk membantu menyuarakan kejadian ini. Dengan itu, ini adalah saluran alternatif bagi korban yang mungkin sangat sulit disuarakan melalui jalur formal. Kalau misalnya tanpa teknologi digital, apakah kasus ini akan terus disembunyikan? Nggak mungkin dari aku ya. Dari adanya kasus yang viral ini tuh bisa kita jadiin bukti atau cermin dari pentingnya teknologi digital kayak gitu. Terus mungkin dari nggak adanya media sosial atau teknologi digital itu bisa ditutup gitu sama institusi atau pemerintah tentang kasus ini kayak gitu. Saat ini tuh kebanyakan institusi tuh mereka tuh lebih takut adanya tekanan digital dari netizen atau masyarakat dari kampus karena masanya lebih banyak benar sekali. Terus mungkin juga ada yang memojokkan si korban dengan embel-embel bikin malu kampus kayak gitu. Makanya inilah pentingnya regulasi kampus untuk mahasiswanya gitu. Tapi hal kayak gini tuh udah jatuhnya seperti budaya nggak sih Kak? Jadi kalau nggak viral kasusnya bakal ditutup gitu. Kayak mungkin pihak-pihak institusi besar itu akan menerima laporan, cuman tidak akan mengeksekusi hal tersebut secepat mungkin ya. Oke, menurut aku budaya membungkam itu sudah jadi rahasia umum mungkin ya, apalagi di pendidikan, terutama dalam kedokteran. Itu sudah seperti menjadi warisan sisa feodal. Ternyata dampak digital itu berlaku juga ya bagi sosial dan politik ya, kayak bermain semuanya gitu. Oke, sekian dari saya, Rere, saya pamit undur diri. Dan saya Ihsan. Kita pamit undur diri. Bye-bye. Dadah.